Salam dan bahagia Bapak dan Guru hebat Indonesia. Saya Stefanus Fajar Pamungkas, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Kaliwungu, akan memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual praktik implementasi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi guru sebagai seorang manajer akan menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, dan melalui motivasi intrinsik tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan dan aktivitas ataupun kegiatan yang positif. Dan lewat kebiasaan yang positif akan menciptakan karakter murid yang baik dan positif pula. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah stabilize the identity, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan yang kedua adalah validate the misbehavior, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Tahapan yang ketiga adalah seek the belief, atau menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal ataupun motivasi intrinsik. Berikut merupakan contoh implementasi penerapan segitiga restitusi pada beberapa kasus. Praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, murid tidak mengerjakan tugas. Pada hari Jumat, Pak ST sedang mengajar di kelas. Saat itu akan dilakukan kegiatan presentasi. Namun, ada salah satu murid bernama Sadia belum mengumpulkan tugas file PowerPoint. Setelah jam pembelajaran selesai, Pak ST berinisiatif memanggil Sadia untuk konfirmasi dan menanyakan mengapa belum mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Berikut adalah video penerapan segitiga restitusi terkait dengan kasus yang pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Sadia ya? Oke, tarik nafas dulu. Oke. Mbak ST mau tanya, apa kamu tahu maksud Pak ST memanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas saya yang belum saya upload, Pak. Nah, benar Kak. Kira-kira kenapa tugas file presentasi belum dikumpulkan ke drive yang sudah saya share di WA kelas Mbak Sadia? Sebelumnya saya minta maaf, Pak, karena saya belum mengupload tugas tersebut. Saya lupa, Pak. Lupa? Oke, tidak perlu takut Mbak. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak ST ya. Namun setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Lupa itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tapi yang ingin Pak ST tanyakan, kenapa bisa lupa? Iya, Pak. Jadi kemarin di desa saya ada acara nyadran, Pak. Oke. Terus malamnya saya kecapean, langsung tertidur. Ketika pagi saya terbangun, saya
Oke, baik. Terima kasih telah bercerita mengapa kamu melakukan hal tersebut. Untuk nyadar dan lain sebagainya itu sebenarnya baik untuk kamu, Mbak. Satu, kamu belajar untuk kompetensi sosial, bergotong royong di masyarakat. Tapi apakah Mbak Sadia sebagai seorang siswa masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Jika masih ingat, kira-kira apa yang Mbak Sadia lakukan ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Maaf Pak, belum. Belum ya? Baik, keyakinan kelas yang mana yang belum kamu taati, Mbak? Bertanggung jawab dan berkomitmen dalam setiap tugas Pak. Nah, tepat. Ternyata kamu sudah tahu. Lalu, apakah kamu tahu cara untuk mengatasi masalah ini? Iya, sebelumnya saya minta maaf karena belum mengupload tugas Pak. Dari berikutnya saya akan mencoba membuat catatan mengingat pada handphone saya ketika ada deadline atau tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru Pak. Good. Pak SD setuju dengan apa yang kamu katakan. Kira-kira ada lagi tidak yang akan kamu lakukan setelah ini? Ada Pak, pulang sekolah saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan menguploadnya di drive Bapak. Baik, Mbak Sadia. Terima kasih sudah mau berusaha menyelesaikan tugas hari ini juga. Pak SD tunggu ya. Iya Pak. Oh iya, kira-kira dengan apa yang kamu yakini tadi, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depan? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap hal Pak. Luar biasa, Mbak. Amin. Amin ya. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas, melanjutkan aktivitas pembelajaran. Mohon maaf mengganggu jam istirahat. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya izin kembali ke kelas ya Pak. Oke, Selamat siang Pak. selamat siang. Ngangguran lagi ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Setelah siswa melakukan kegiatan restitusi bersama dengan guru, siswa memberikan tanggapan dari apa yang dia lakukan. Berikut adalah tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadia Mulyani dari kelas 12 DPSM 1. Saya senang diajak berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan karena belum mengumpulkan tugas. Saya sadar saya salah dan saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan terus berusaha untuk menjadi anak yang selalu bertanggung jawab pada hal apapun. Terima kasih Pak SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik implementasi segitiga restitusi yang kedua. Kasus 2. Murid tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu, pembelajaran Pak SD dimulai dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna. Lalu, Pak SD melakukan presensi kehadiran dan melakukan pengecekan jurnal kemajuan kelas selama seminggu terakhir. Setelah melihat jurnal tersebut, Pak SD melihat terdapat satu siswa atas nama Aista Hafiz yang hari sebelumnya tidak berangkat tanpa keterangan atau alfa. Mari kita saksikan implementasi segitiga restitusi pada kasus 2. Ya, silakan masuk. Selamat siang, SD. Selamat siang. Duduk dulu, Mas. Mas Aista ya? Ini Pak. Oke, saya tadi Mas lihat di jurnal. Kemarin kamu tidak masuk tanpa keterangan ya? Iya, benar Pak. Oh, kira-kira kalau masuk tanpa keterangan itu tindakanmu benar atau tidak? Tidak Pak. Saya salah Pak. Baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun, kira-kira kalau boleh Pak SD tahu, kenapa kamu tidak hadir tanpa keterangan? Maaf Pak, saya baru kesiangan.
Jam 8 baru bangun. Mau berangkat takut dimarahin Pak. Mas Aisa, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa sampai bisa bangun kesiangan? Iya Pak, saya main game sampai larut malam. Saya jam 2 pagi baru bisa tidur. Saya dengar kamu juga belum memberitahu wali kelas, guru BP, ataupun teman sekelasmu ya? Tidak sama sekali Pak. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa tidak melakukan hal itu. Iya Pak, saya malu kalau teman saya tahu kalau saya bangunnya kesiangan. Oh gitu. Baik. Ingatkah Mas Aisa tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya? Ingat Pak, Keyakinan apa? Keyakinan yang mana? menghargai Pak, menghargai diri sendiri dan orang lain. Good. Apa yang kamu yakini dari hal tersebut, Mas? Saya seharusnya lebih menghargai waktu dengan bangun pagi Pak, dan menaati peraturan sekolah, menghargai orang lain dengan membuat surat jika saya tidak hadir ke sekolah Pak. Oke, Pak SD senang mendengar apa yang seharusnya kamu yakini, Mas. Nah, apa yang dapat kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang kembali? Saya tidak berjaga main game sampai larut malam Pak, dan jika saya tidak berangkat sekolah, saya akan membuat surat izin. Wah, keren, Mas. Kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki ke depannya. Iya Pak. Ya sudah, mudah-mudahan hal tersebut tidak terulang kembali dan kamu lebih rajin lagi ya. Iya Pak, amin. Terima kasih. Sama-sama. Kamu setelah ini silakan boleh kembali ke kelas. Iya Pak, selamat siang Pak. Mari. Selamat siang. Besok jangan diulangi ya, Mas ya. Mari Pak. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi, murid menanggapi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Novianto dari kelas 12 TBSM 1. Saya senang dan merasa dimanusiakan melalui diskusi restitusi ini. Saya menyadari kesalahan saya tanpa dimarahi guru dan bagaimana cara mengatasinya. Pak Guru mau mendengar alasan saya, dan saya sebenarnya tahu apa yang saya lakukan salah. Namun, saya akan berusaha untuk tidak main game larut malam dan bangun lebih pagi. Dan jika tidak hadir ke sekolah, saya akan membuat surat izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi kegiatan terkait praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 dan kasus 2. Nah, kita masuk pada kesimpulan bahwa restitusi atau segitiga restitusi sebagai upaya dalam membangun budaya positif di sekolah. Aspek penting segitiga restitusi adalah pengembangan pribadi. Siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka, dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Demikianlah paparan terkait dengan implementasi praktik segitiga restitusi pada kasus 1 dan kasus 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak dan Guru Hebat Indonesia.